potensi keuntungannya tidak terbatas, tapi potensi kerugiannya terbatas gitu. Betul. Ya. Inisial investmentnya jauh lebih kecil. Jadi dibandingkan investasi langsung kepada di underlying-nya. Nah, ini sebenarnya membuka peluang semua pihak dari semua kalangan untuk dapat berinvestasi di structured warrant. Hai Sobi, welcome back to Pottrade, di mana kamu bisa simak bincang-bincang hangat seputar finansial, investasi, dan topik-topik terkini. Hai Sobi, balik lagi nih bareng aku Octavia, di mana hari ini kita mau bahas mengenai salah satu instrumen investasi yang mungkin jarang banget nih kalian denger dan juga jarang banget dibahas nih. Karena kalau biasanya kita dengernya soal saham, reksadana, obligasi, sekarang kita mau bahas adiknya saham yang namanya waran terstruktur. Dan pastinya kali ini gak sendirian dong, aku ditemenin sama Mas Marshall. Halo Mas Marshall, boleh dong disapa dulu nih sobi-sobinya. Halo Sobi, perkenalkan saya Marshall Handriza dari Divisi Penilaian Perusahaan 1 Bursa Efek Indonesia. Oke, Mas Marshall, hari ini aku mau ajak nih Mas Marshall untuk ngobrol seputar waran terstruktur nih. Nah ini juga soalnya sehubungan dengan salah satu program dari Bursa Efek Indonesia, yaitu IDX Investor Reward Program, dimana untuk kalian nih investor-investor yang semakin aktif investasi waran terstrukturnya punya kesempatan untuk dapetin hadiah jutaan rupiah. Ya kan, makanya nih biar makin semangat investasinya, kita mau kasih kenal produknya juga nih Mas, supaya jadi investor yang pintar, yang cerdas gitu, tahu produknya. Oke, ini program sangat menarik sekali ya. Betul. Sayang sekali sih kalau Sobi melewatkan kesempatan yang sangat menarik ini. Iya, nah biar makin penasaran mungkin kita taruh itu spesialnya di akhir ya. Kita bakal jelasin nih programnya apa. Tapi sebelum itu mungkin kita bahas dulu nih tentang produknya ya Mas. Nah, aku akan mulai dari pertanyaan paling basic banget nih, yaitu sebenarnya waran terstruktur itu instrumen investasi yang seperti apa sih Mas? Oke, mungkin dari awal, mungkin bagi teman-teman yang belum mengenal waran terstruktur, kita berangkat dari definisi dulu ya. Boleh. Kalau secara definisi, waran terstruktur itu adalah efek yang memberikan hak kepada pemegang struktur waran itu untuk membeli ataupun menjual underlying-nya pada harga dan waktu tertentu di masa depan. Oke. Jadi efek ini dalam mungkin kata kuncinya satu, harga sama jatuh temponya itu udah di lock di awal gitu. Oke, jadi kalau misalnya kita investasi waran terstruktur itu dari awal kita mau investasi, harganya tuh sudah di lock gitu ya, ditetapkan gitu bahasanya mungkin. Iya, untuk jatuh temponya, harga jatuh temponya itu mau berapa itu sudah dikunci di awal. Tapi kita simpan dulu untuk pembahasan lebih dalamnya nih, kita akan lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Kalau misalnya tadi Mas bilang ini tuh produk yang underlying gitu. Nah sebenarnya ciri-ciri dari waran terstruktur itu seperti apa sih? Ya kalau mungkin biar makin mengenal ya produk waran terstruktur ini, ciri-ciri atau karakteristik dari waran terstruktur ini yang pertama yaitu underlying-nya. Jadi ada underlying. Mungkin sedikit menjelaskan underlying-nya. Compare to saham mungkin sebagai analoginya biar gampang memahami mungkin sobat Sobi ya. Jadi kalau saham underlying-nya itu apa gitu? Kalau saham underlying-nya adalah perusahaan itu sendiri, bisnisnya gitu. Jadi ketika sobat Sobi ini akan berinvestasi di saham, pasti akan melihat fundamental dari bisnisnya. Nah, kalau struktur waran ini underlying-nya apa? Jadi underlying-nya itu adalah saham itu sendiri. Jadi harga dari sahamnya itu, pergerakan sahamnya itu yang menjadi underlying dari struktur waran itu sendiri gitu. Dan underlying-nya itu nanti ditentukan oleh penerbitnya. Itu dalam penerbitan efeknya nanti. Oke, jadi itu dari segi underlying-nya. Next ini ada karakteristik apa lagi nih dari waran terstruktur? Oke, jadi karakteristik lainnya itu yang paling menarik ya. Salah satunya itu dari segi modal yang digunakan untuk investasi gitu kan. Ini modal untuk investasi structure waran dibandingkan dengan investasi langsung ke underlying-nya itu jauh relatif lebih kecil gitu. Oh, oke. Karena
saat ini saham-saham yang dijadikan underlying sektoran itu dari ADX30 gitu. Saham-saham yang masuk ke dalam indeks ADX30. Jadi harganya itu yang mungkin beberapa cenderung lebih mahal, kemudian sulit untuk menjangkau harganya, mungkin dengan sakcowaran kita bisa investasi gitu dengan underlying dari saham dari ADX30 tersebut dengan harga yang lebih murah. Oke, aku bisa dapat poinnya di mana kalau mungkin saham-saham di list IDX30 itu mungkin harganya sudah terbilang cukup tinggi, karena kan kalau kita beli saham itu harus satu lot gitu ya. Betul. Langsung harganya dikaliin dengan 100. Yeah. Nah, tapi untuk kita nih mungkin investor pemula yang ya modalnya sih nggak semua investor pemula modalnya cukup besar gitu ya. Betul. Mas, bisa dikatakan seperti itu. Nah, mungkin ini bisa menjadi salah satu alternatifnya, karena kan underlying-nya juga sahamnya IDX30. Cuma Betul. Kita nih beli dengan harga yang lebih murahnya gitu ya. Iya, betul. Jadi bisa dibilang kalau istilahnya kalau investasi dengan di sakcowaran itu investasinya di preminya aja, premi yang mesti dibayarkan di awal gitu. Jadi namun pergerakan sahamnya, pergerakan sakcowarannya itu mengikuti pergerakan dari harga underlying-nya tadi gitu. Jadi kita nggak bisa mungkin merasa berat atau mahal gitu investasi langsung ke sahamnya gitu. Dengan investasi di sakcowarannya gitu kan, kita bisa menikmati juga pertumbuhan dari harga dari underlying-nya, tapi dengan investasi yang relatif lebih kecil. Oke. Jadi mungkin ini juga menjadi poin yang bisa Sobi pertimbangkan juga nih ya untuk kira-kira mau mulai nggak nih investasi waran atau enggak. Nah, tadi kita udah bahas underlying, kedua harganya lah, ketiga ini ada karakteristik apa lagi nih, Mas? Karakteristik lainnya itu yang cukup menarik ya, adanya liquidity provider. Oke, itu gimana tuh maksudnya? Jadi kalau di saham saat ini belum ada liquidity provider. Jadi kalau misalnya saham itu, mungkin teman-teman Sobi pernah dengar istilahnya saham tidur gitu kan, yang nggak ada yang mentransaksikan. Mungkin ada yang melakukan kuotasi jual cuma nggak ada yang beli, atau yang ada yang mau beli nggak ada yang jual gitu kan. Tapi di sakcowaran itu diwajibkan ada liquidity provider. Jadi pasti ada selalu transaksi dari dalam satu harinya itu selama jam perdagangan gitu. Oke. Nah, jadi memang ada liquidity provider yang menjadi salah satu nilai yang membuat investor merasa aman gitu ya kalau misalnya ada yang jamin gitu. Oke. Nah, ada beberapa pertanyaan yang tiba-tiba muncul nih, Mas. Karena tadi Mas Marshall menyebutkan beberapa karakteristik dari waran terstruktur. Yang pertama, aku tuh pernah baca gitu ya mengenai waran terstruktur, dimana ini kan tadi seperti yang Mas bilang itu ada jatuh temponya gitu. Nah, katanya kalau misalnya kita investasi di waran terstruktur, terus waktu jatuh tempo harganya tuh lebih rendah nih dari yang ditetapkan, yang udah di fix dari awal, itu produknya jadi hangus gitu. Bener nggak tuh, Mas? Iya, sebenarnya banyak faktor yang mempengaruhi harga dari waran terstruktur itu sendiri ya. Terutama pergerakan dari harga underlying-nya juga gitu kan. Karena jatuh tempo itu ada istilahnya in the money atau out of the money gitu kan. In the money ketika harga settlement price itu, anggaplah harga saham realnya gitu kan, lebih tinggi daripada harga exercise. Harga exercise yang ditetapkan di awal gitu kan, in the money. Namun ketika di periode berjalan perdagangan di pasar sekunder gitu kan, ternyata harga dari underlying-nya itu lebih rendah daripada harga exercise-nya. Nah, itu menyebabkan harganya cenderung turun. Karena ketika harga nggak bounce back balik sampai jatuh tempo, maka investasinya memang tidak dapat apa-apa gitu kan. Jadi kalau misalnya kita investasi di sakcowaran gitu kan, memang initial investment lah di awal itu lebih kecil gitu, relatif lebih kecil. Namun potensi keuntungannya itu bisa, bahkan secara persentase itu bisa melebihi, secara teoritisnya bisa melebihi dari keuntungan yang bisa didapat oleh dengan investasi langsung di saham. Jadi kalau secara teorinya misalnya
saham underlying-nya itu misalnya naik harganya 1.000 ya gitu kan. Harga awalnya anggaplah 10.000, kemudian sebulan kemudian naik ke 11.000 gitu. Secara teoritis itu underlying-nya itu naik 50%-nya gitu kan. Oke. Jadi kalau misalnya anggaplah initial investment di awal SW-nya 1.000 gitu kan. Naik harga SW-nya naik atau sakcuaran gitu naik Rp500. Secara persentase dibandingkan initial investment udah naik 50% gitu kan. Namun kalau coba dibandingin sama investasi langsung, investasi kita awalnya 10.000, terus harganya jadi 11.000, itu 1.000 dibanding 10.000 itu 10% gitu kan. 10% dibandingkan 50% gitu kan. Mungkin lebih kurang gambarannya seperti itu. Oke, jadi sebenarnya walaupun memang ya mungkin itu menjadi salah satu masuknya ke resiko ya, karena kan kita juga nggak memungkiri instrumen investasi itu pasti ada resikonya. Pasti ada risiko. Tapi sebenarnya kalau kita ngelihat dari sisi keuntungannya itu justru sangat berpotensi sekali ya untuk bisa dapat keuntungan besar ya di waran ini ya. Betul. Oke. Saya tambahkan sedikit. Boleh. Gitu. Jadi tadi ngomong potensi keuntungannya, gitu kan. Jadi anggaplah potensi keuntungan itu kayak seperti tidak terbatas gitu. Namun kalau potensi kerugiannya terbatas gitu, terbatas di initial investmentnya tadi. Misalnya investment awal pembayaran premi awal waktu penerbitan waran itu 1.000 gitu kan. Ya udah misalnya out of the money pas jatuh tempo. Jadi kalau hilangnya 1.000 gitu kan. Jadi dibandingkan mungkin dengan underlying-nya yang awalnya harganya 10.000 bisa turun ke 7.000 atau 6.000, itu sampai bisa nggak terbatas. Bisa nggak terbatas juga turunnya gitu. Jadi ini salah satu yang menariknya juga di sakcuaran. Iya, ini menarik banget sih ya. Jadi tadi keuntungannya, potensi keuntungannya tidak terbatas, tapi potensi kerugiannya terbatas gitu. Betul. Ya. Jadi biar sobi di sini jangan down dulu nih ya, dengar jawabannya kayak ya. Tapi tenang aja karena semakin kamu paham dengan produknya, pasti kamu bisa memaksimalkan keuntungan dari instrumen investasi satu ini. Oke, nah tadi pertanyaan saya selanjutnya adalah kalau sekarang ini nih di waran kira-kira produk yang ada itu biasanya jatuh temponya berapa lama tuh? Kalau jatuh tempo dari waran ini bervariasi ya. Jadi paling cepat itu 2 bulan, paling lama itu sampai 2 tahun. Tapi kalau dilihat dari historical penerbitan sakcuaran akhir-akhir ini kecenderungan penerbit itu rata-rata sih di 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan. Jarang sih yang sampai 1 tahun atau bahkan lebih. Oke. Wah, ini semakin menarik ya. Kita bisa semakin melihat bahwa ini ada potensi yang cukup baik nih dari produk satu ini. Oke, nah selanjutnya nih, boleh nggak juga dikasih tahu nih ke kita kira-kira di Indonesia sekarang ini tuh udah ada jenis produk waran apa aja sih? Ya, kalau di Indonesia gitu kan, ya di Bursa Efek Indonesia itu ada 2 jenis sakcuaran yang sudah bisa diterbitkan. Itu yang pertama ada di istilahnya tipe call. Tipe call. Yang kedua ada tipe put gitu kan. Tipe call ini artinya sakcuaran itu hak untuk membeli gitu kan. Jadi ekspektasi dari tipe call ini adalah kalau dari sisi investor harganya naik terus gitu kan. Harganya naik terus. Jadi kata kunci yang saya sampaikan di awal bahwa harga pelaksanaan udah dikunci di awal. Tapi kalau harganya jauh naik terus, tentunya akan memberikan potensi keuntungan yang sangat besar itu bagi calon investor. Jadi ibarat kita mau membeli sesuatu, harganya udah dikunci di awal, harganya ternyata pada tanggal yang sudah ditetapkan itu jauh lebih tinggi dari harga yang sudah ditetapkan, kita pasti untung gitu kan. Betul. Kemudian kalau yang tipe yang kedua itu tipe put. Tipe put itu hak untuk menjual istilahnya. Jadi kalau tipe put ini harganya udah dikunci juga, tapi ekspektasi dari investor adalah harganya turun gitu kan. Gitu. Kenapa bisa gitu tuh? Ya, ekspektasinya harganya turun, bukan mendoakan harga saham turun. Cuma memang ini adalah variasi lain. Jadi memang kalau harganya udah dikunci gitu, misalnya harganya dikunci di 1.000 gitu kan. Terus ini hak untuk menjual 1.000, udah harganya turun jadi
700, 600 kita tetap bisa jual 1.000 gitu. Analoginya seperti itu. Wah ini menarik ya. Ini menarik. Iya, tapi boleh dijelasin lebih lanjut lagi gak nih Mas tentang yang satu ini? Karena kalau saya tuh jadi nganggepnya, oh berarti misalnya nih saya beli nih yang tipe yang putnya itu. Terus misal anggaplah saya beli di harga 1.000. Terus harganya turun, tapi saya bisa tetap jual di 1.000. Kalau harganya turun-turun itu pasti ada faktornya. Kalau kebalikan dari tipe call tadi, kalau harga tipe putnya itu turun-turun, berarti harga underlying-nya naik gitu. Jadi berkebalikan gitu. Jadi ketika harga sahamnya itu naik dan pada saat jatuh tempo, settlement price-nya itu lebih besar daripada exercise price-nya, maka itu untuk tipe put kebalikan dari tipe call. Jadi kalau harganya naik malah out of the money bisa jadi gitu. Oh, jadi kalau yang tipe call ini kalau sahamnya naik, harga warannya naik. Yeah. Kalau yang put, harga sahamnya turun. Kebalikan. Oke. Ini saya baru realize ya kayak ternyata ada instrumen yang punya tipikal seperti itu ya. Betul. Oke. Tapi jadi lucu ya Mas, kayak misalnya kita beli produk aduh semoga sahamnya turun. Iya, karena kan biasa orang mendoakannya ayo dong sahamnya naik. Ini mendoakan sahamnya turun ya. Oke. Nah jadi kita udah belajar juga tuh ya mengenai jenis produk waran terstruktur ya. Tadi ada yang tipe call dan juga tipe put. Jadi hopefully Sobi ini kalau misalnya lagi mempelajari produk waran yang kedepannya bakal diinvestasikan, itu jadi bisa lebih tahu ya kayak oh ini tipenya put atau yang tipenya call gitu. Tapi sebenarnya kalau dari segi penamaan tuh ada bedanya nggak sih untuk yang put sama yang call ini? Ada penamaannya. Jadi memang kalau penamaan sakcuaran itu kan memang kita ada aturannya gitu kan. Biasanya 4 karakter di awalnya itu adalah kode underlying-nya, kode sahamnya gitu kan. Terus 2 karakter berikutnya itu kode penerbitnya. Kemudian baru tuh setelah itu dia tipe call apa tipe put gitu. Jadi kalau tipe call dia C. Kalau tipe put dia P. Gitu. Jadi ada kodenya gitu ya di penamaannya gitu ya. Oke. Wah. Nah, nextnya nih Mas. Kira-kira kalau misalnya nih ya, ini dari sudut pandangnya Mas nih sebagai seorang bursa efek Indonesia gitu. Kira-kira kalau produk waran ini sebenarnya cocoknya untuk tipe investor yang seperti apa nih? Menarik ya. Mungkin kalau tipikal investor ya, kalau kita coba berangkat dulu dari initial investment yang perlu disiapkan di awal gitu kan. Initial investmentnya jauh lebih kecil tadi dibandingkan investasi langsung kepada di underlying-nya. Nah ini sebenarnya membuka peluang semua pihak dari semua kalangan untuk dapat berinvestasi di sakcuaran gitu kan. Kalau dibilang cocok, mungkin cocoknya ke sophisticated investor atau investor yang sudah paham juga investasi di saham atau beberapa instrumen lainnya. Tapi ini tidak menutup kemungkinan juga investor siapapun yang pengen mencoba untuk investasi di sakcuaran juga bisa. Ya kalau misalnya karena dari initial investmentnya tadi yang relatif lebih kecil, ya jadi cost untuk belajarnya mungkin benar-benar relatif kecil juga, betul, kan. Bisa belajar di situ dengan cost yang tidak terlalu besar. Jadi kalau kita nggak mencoba pelajari gitu kan, nggak coba cari tahu, ya kita selamanya nggak mau tahu gitu kan. Padahal di situ ada potensi juga untuk keuntungan dari investor gitu. Betul. Jadi akan lebih maksimal kalau kita sambil belajar sambil praktek gitu ya Mas ya. Betul. Langsung sambil mempelajari produknya kita coba, karena kan tadi dari segi harga juga tidak terlalu tinggi gitu untuk initial price-nya gitu ya. Jadi buat kita yang pemula itu ada quote-unquote uang belajarnya nggak terlalu tinggi juga gitu ya. Mungkin kalau misalnya kita tuh masuk ke dunia saham yang kalau masuk ruginya bisa bikin ngelus dada gitu ya, kayak aduh gitu. Ya mungkin sebagai contoh tadi ya, rata-rata sih di bawah 1.000 gitu, harga penerbit di bawah 1.000. Anggaplah harganya mungkin Rp800 gitu kan untuk inisialnya. Satu lot
80.000 gitu kan. Oke. Coba aja satu lot gitu kan untuk belajar gitu kan. Di situ ya belajar sambil mempraktekkan itu lebih cepat ininya kan. Betul. Lebih cepat memahaminya gitu. Berarti kalau waran terstruktur itu juga hitungannya lot juga. Betul. Ya? Hitungannya sama, satuan satu lotnya sama dengan saham itu 100 lembar untuk satu lotnya. Oke. Nice. Biar adil deh, kita juga perlu juga nih ya ngejelasin, selain ini tuh produk terlihat sangat manis sekali ya, menguntungkan sekali. Kira-kira resiko apa sih yang perlu nih mungkin kita bisa antisipasi dari awal nih ketika kita memulai investasi waran terstruktur? Ya, namanya instrumen investasi tentunya tidak bebas risiko ya. Betul. Yang penting kita bisa mengukur risikonya itu apakah masuk ke dalam risk appetite kita atau enggak gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk structure waran sendiri memang beberapa risikonya. Yang pertama itu mungkin ada market risk gitu kan. Market risk itu ya ada kemungkinan gitu pergerakan harganya itu tidak sesuai dengan ekspektasi atau prediksi gitu kan. Namanya juga ngikutin underlying. Ya mungkin kalau teman-teman sobi yang sudah pernah investasi di saham kan banyak sekali faktor yang mempengaruhi pergerakan harga sahamnya gitu kan. Tentunya karena structure waran ini menggunakan underlying saham ya pasti akan mengikuti pergerakan dari harga dari underlyingnya. Itu yang pertama. Kemudian risiko likuiditas, memang ada potensi menjadi tidak terlalu liquid, tapi structure waran ini kan disupport adanya liquidity provider yang membantu terciptanya likuiditas itu nantinya. Tiap hari ada support dari liquidity provider untuk menciptakan likuiditas dari transaksi. Gitu. Kemudian ada risiko dari underlying itu sendiri. Memang secara regulasi ketika misalnya underlyingnya itu dikenakan suspensi oleh bursa gitu kan, karena penyebab tertentu gitu kan, otomatis yang dari structure warannya sendiri itu akan ikut tersuspend gitu. Gitu. Ini salah satu risikonya. Namun karena tidak menjamin juga, tapi karena underlyingnya itu dari saham-saham berkualitas, jadi sebenarnya kecil potensi akan dikenakan suspensi. Apakah itu bentuknya dari sanksi ataupun hal lainnya gitu. Kemudian yang terakhir itu tadi ada risiko penurunan nilai gitu kan. Ketika mendekati jatuh tempo itu nilainya akan di-adjust. Jadi memang kecenderungannya terutama harus diperhatikan gitu kan, terutama ketika harga sebelum melakukan investasi, misalnya belinya di pasar sekunder gitu, bukan di pasar primer ya. Pasar sekunder mau investasi di structure waran, diperhatikan juga itu antara harga sahamnya dengan harga exercise-nya itu sudah lebih tinggi atau lebih rendah gitu kan. Kalau misalnya kita contohkan untuk call warrant gitu kan, ternyata di market harga sahamnya itu berada di bawah harga exercise gitu kan. Jadi tentunya kalau kita investasi, jadi kecenderungannya itu pas di jatuh tempo nggak dapat apa-apa gitu kan, karena out of the money gitu kan. Jadi kecenderungannya itu makanya kecenderungan itu orang akan menjual produknya gitu kan, karena ini potensinya out of the money gitu kan. Jadi itu yang ada potensi itu harganya akan turun terus mendekati jatuh temponya. Tapi memang sebenarnya produk ini tuh bisa dijual kah Mas sebelum jatuh tempo? Bisa dijual, karena dapat ditransaksikan seperti saham. Itu dapat ditransaksikan di pasar reguler, ada pasar tunai juga. Jadi memang seperti saham ada kuotasinya juga, buy and sell gitu. Jadi bisa dijual sebelum jatuh tempo. Jadi memang silakan dipertimbangkan apakah mau keep sampai jatuh tempo atau mau realisasi gainnya saat ini gitu.
Oke. Jadi tadi ada 3 resiko yang perlu diperhatikan. Pertama market risk, yang kedua itu dari underlying-nya ya, dan yang ketiga itu tadi dari harganya gitu. Oke. Nah, nih Mas Marshall kita udah ngobrolin sampai sejauh ini dan aku merasa mungkin Sobi di sini juga banyak dapetin informasi yang baru gitu dan juga membuat mereka jadi lebih aware dengan produk waran terstruktur. Tapi sebenarnya perbincangan kita nggak sampai sini aja ya Mas Marshall. Kita bakal bahas lebih lanjut mengenai waran terstruktur ini di episode potret selanjutnya nih. Tapi sebelum menutup perbincangan kita kali ini, aku mau ingetin lagi nih ke Sobi, jangan lupa kalau ada IDX Investor Reward Program di mana kamu yang investasi waran terstrukturnya nih semakin aktif, kamu punya kesempatan untuk dapetin hadiah jutaan rupiah. Dan untuk informasi lebih lanjut bakal dicantumin juga di akhir video ini. Dan hopefully sobi-sobi semua dapat informasi yang oke banget di video kali ini. Dan jangan lupa nantikan episode potret selanjutnya. Bye-bye.